Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor atau misteri. Yang baru bergabung di channel Yadi Aindo, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Yadi Aindo. Malapetaka Persugihan Gunung Kawi bergegas. Aku sudah tidak bisa berdiam diri dari lagi melihat anakku yang menangis sesegukan. Aku tak tega, aku marah, aku kecewa, dan semua perasaan yang bercampur aduk berada di dadaku. Aku segera bangkit dari dudukku dengan kasar dan berjalan setengah berlari menuju kamar, menyambar tas kecilku. Kemudian kumasukkan amplop coklat yang berisi sejumlah uang pinjaman dari rentenir ke dalam tasku. Setelah menyiapkan uang, langsung saja aku menuju ke dapur dan membawa bumbu rampe yang aku beli siang tadi. Tanpa berpamitan dengan istriku, aku langsung berjalan setengah berlari, tergesa-gesa menuju ke pangkalan ojek. Kali ini aku tidak ingin membuang-buang waktu, tak ingin ada seorang pun yang dapat menghambat waktuku. Oleh karena itu aku memilih menaiki ojek untuk menuju rumah Pak Tony. Bang, ke jalan Kenangan nomor 20 ya, cepat. Saya tergesa-gesa ucapku pada tukang ojek. Siap Mas Rijal, ini helmnya, ucap tukang ojek sambil tersenyum seraya menyerahkan helm kepadaku. Kuterima helm tersebut dan aku buru-buru menaiki jok belakang sepeda motor. Aku menyuruh tukang ojek itu supaya ngebut karena aku tidak mau menunda waktu lagi. Cepetan bang, agak ngebut dikit, ucapku dengan menepuk-nepuk pundak tukang ojek. Iya Mas Rijal, ini sudah berusaha ngebut, sepedanya tua, maklum kalau agak lama jalannya. Alah, tahu gini aku tadi naik ojek temanmu, ucapku. Hehehe, ya maaf Mas Rijal, ini sebentar lagi juga mau sampai kan, udah deket Mas. Tak kujawab ucapan tukang ojek tersebut. Selama perjalanan hampir menuju rumah Pak Tony, tidak ada lagi percakapan antara aku dan tukang ojek tersebut. Dalam hati aku hanya bisa menggerutu karena motor butut ini. Sampai akhirnya tukang ojek itu berhenti tepat di depan rumah Pak Tony. Sudah sampai Mas? Bener ini rumahnya? Tanya tukang ojek itu dengan polosnya. Aku hanya menanggapi ucapan tukang ojek itu dengan deheman. Kemudian memberikan ongkos untuk tukang ojek itu. Setelahnya aku langsung menuju ke pos satpam dan memberitahukan pada satpam tujuanku mendatangi rumah Pak Tony. Pak, saya ada janji sama Pak Tony. Apa beliau ada di rumah? Tanyaku pada satpam yang tengah mengantuk dan kaget karena kedatanganku. Oh iya Mas, tapi kata Bapak Mas kesini sekitar nanti malam habis isya, tanya satpam tersebut. Iya, karena ini terlalu mendesak, makanya saya kesini lebih awal. Bisa tolong cepat bukakan pintu gerbangnya Pak? Saya buru-buru nih, ucapku sedikit jengkel. Ah iya Mas, sebentar. Satpam tersebut lalu membukakan pintu gerbang untukku. Beliau pun mempersilahkan aku untuk masuk. Namun kali ini beliau tidak mengantarku sampai ke rumah, karena sebelumnya aku sudah pernah mendatangi rumah Pak Tony. Silakan Mas.
Langsung masuk saja, Mas. Mas sudah tahu kan jalannya menuju rumah? Ucap Pak Sapam tersebut. Iya, terima kasih. Ucapku kemudian berlalu pergi meninggalkan Pak Sapam itu. Jarak halaman menuju rumah cukup jauh. Pak Tony memiliki rumah yang sangat mewah. Rumah yang sangat mewah hingga tak heran halamannya pun luas. Setelah sampai di depan pintu rumah, aku mencet bel rumah Pak Tony. Selang beberapa menit kemudian pintu terbuka dan menampakkan seorang perempuan parubaya. Namun penampilannya sangat modis. Maaf, cari siapa, Mas? Tanya perempuan itu padaku. Pak Tony, Bu. Apa beliau ada di rumah? Tanyaku kemudian. Oh, cari suami saya. Ada, kebetulan beliau hari ini tidak ada jadwal keluar rumah. Mari silakan masuk. Aku mengangguk kemudian berjalan mengekori perempuan parubaya tersebut. Beliau pun mempersilahkan aku duduk dan setelahnya berpamitan untuk memanggil suaminya itu. Sungguh cantik dan ramah istrinya Pak Tony. Aku pikir walaupun beliau bergelimang harta, ya walaupun mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal, namun beliau ini tidak kelihatan seperti perempuan kaya raya pada umumnya. Beliau ini dan tidak sombong. Penampilannya pun sederhana. Setelah lama melamun suara, langkah Pak Tony mulai menyadarkanku. Aku menatap beliau tersenyum, kemudian berdiri dan menjabat tangan ke arah beliau. Mas Rijal, selamat datang. Ucapnya menyambut uluran tanganku. Terima kasih Pak Tony, ucapku tersenyum. Silakan duduk. Beliau mempersilahkan aku duduk kembali. Selang beberapa menit perempuan parubaya alias istrinya Pak Tony itu berjalan ke arah kami dengan membawa nampan yang di atasnya terdapat kopi serta beberapa cemilan. Silakan dinikmati, Mas. Ucapnya ramah. Terima kasih, Bu. Ucapku dengan mengangguk. Lagi-lagi aku dibuat salut dengan keluarga Pak Tony ini. Beliau sangat kaya raya namun tetap ramah kepada orang miskin sepertiku. Pikirku mungkin karena beliau dulu pernah merasakan menjadi seorang sepertiku hidup dalam kemiskinan. Maaf Pak Tony, saya datang ke sini lebih awal. Saya sudah tidak sanggup lagi Pak, ucapku menunduk, menahan kesedihan kala mengingat tangis anakku. Iya, Mas Rijal. Bukankah perjanjian kita kemarin, Mas Rijal, saya suruh datang habis isya? Lalu kenapa sore-sore begini Mas Rijal sudah datang ke rumah saya? Bahkan saya belum bersiap apapun dulu, Mas. Ucap Pak Tony sambil terkekeh. Maaf Pak, sebenarnya tadi rencana saya memang datang habis isya. Tapi saya sudah tidak sanggup lagi Pak melihat kesedihan anak saya yang terus-terusan menangis karena dibuli, ucapku menjelaskan. Pak Tony mengenyitkan dahinya menatap heran padaku seolah bertanya maksud dari ucapanku. Iya Pak, anak saya dibuli karena ia lahir dari orang tua yang miskin seperti saya. Saya tidak mampu membelikan ia sepeda. Oleh karena itu setiap pulang sekolah ia dapat perundangan dan dibuli dari anak-anak lainnya. Saya tidak bisa menunggu terlalu lama lagi Pak. Saya harus cepat kaya. Tolong saya Pak, tolong bantu saya.
ucapku memohon. Mas Rijal, tenang dulu. Jangan gegabah seperti ini. Saat ini kita tidak bisa langsung ke sana karena hari yang sudah sore dan sebentar lagi juga akan azan maghrib, Mas. Pantang bagi saya, Mas, jika menjelang maghrib berada di perjalanan. Mas Rijal harus sabar menunggu sampai nanti waktu Isya tiba. Ya, Aku menghela napas pasrah, harus bersabar menunggu sampai tiba waktu Isya. Ya Tuhan, ini sungguh berat. Aku sudah tidak bisa lagi bersabar. Namun semua harus aku lakukan demi menghargai Pak Tony. Walau bagaimanapun beliau nanti yang mengantarkanku ke rumah dukun itu. tenang dulu Mas Rijal. Kita tunggu waktunya sebentar lagi. Aku tidak menjawab ucapan Pak Tony. Aku mengusap kasar wajahku, kemudian mendongakkan kepala menatap plafon atap rumah Pak Tony. Selang beberapa menit aku mendengar suara berkumandang azan maghrib. Artinya sebentar lagi aku akan bersiap untuk berangkat ke rumah dukun itu. Jantungku berdetak sangat cepat. Rasanya tidak sabar lagi untuk menjadi orang kaya. Mas Rijal, sudah azan. Mari kita sholat. Suara Pak Tony membuyarkan lamunanku. Aku menjadi salah tingkah saat ini karena Pak Tony yang mengajakku sholat. Sedangkan aku pun tidak pernah sholat. Sekarang aku menjadi malas, adu dan meminta pada Tuhan. Karena selama ini aku merasa doaku tak pernah dikabulkan olehnya. Aku tetap diam di tempatku ketika Pak Tony berjalan menjauh dariku. Namun ketika beliau sadar bahwa aku tak kunjung beranjak dari dudukku, beliau kembali menoleh dan melayangkan pertanyaan kepadaku. Mas Rijal tidak sholat ya? Tanyanya padaku. Ku menggaruk tengkukku yang tak gatal. Baiklah, sepertinya aku harus berkata jujur saja. Daripada membuat beliau penasaran dan terus bertanya-tanya. Tidak Pak, saya tidak pernah sholat, ucapku jujur. Loh, kenapa? Sholat itu kewajiban, Mas. Jangan sampai Mas Rijal meninggalkan sholat. Ucapnya memberitahu. Aku pun tahu jika sholat itu kewajiban, tapi jika malas aku harus apa? Biarlah menjadi urusanku dengan Tuhan saja. Menuju rumah dukun. Menjelang azan Isya, aku dan Pak Tony mulai bersiap. Pak Tony menyiapkan mobil khusus untuk perjalanan ke rumah dukun itu. Sedangkan aku berkemas, memasukkan umbo rampe ke dalam kardus kecil pemberian Pak Tony. Aku berjalan menghampiri Pak Tony yang sedang berada di halaman, memanasi mobilnya itu. Tak heran jika Pak Tony sering bergonta-ganti mobil karena saat ini beliau memiliki mobil 10 unit mobil mewah semuanya. Keren semuanya. Dan mobil tersebut beliau beli dari hasil uang yang tak halal juga pastinya. Pak, ini rumbo rampenya mau ditaruh di mana ya Pak? Tanyaku pada Pak Tony. Aku menenteng umbo rampeku. Pak Tony menoleh kemudian berjalan menuju belakang mobil. Beliau membuka bagasi dan mempersilahkan aku untuk menaruh umbo rampe tersebut di bagasi. Taruh di sini saja, Mas. Oh, iya Pak. Aku bergegas segera meletakkan umbo rampe tersebut di bagasi. Sementara uang yang diminta masih ku simpan di tas selempang kecil milikku. Aku melihat kemewahan yang dimiliki Pak Tony itu. Rasanya
sudah tidak sabar untuk segera ke rumah dukun tersebut. Segera kaya raya seperti Pak Tony. Aku berharap semoga aku pun bisa kaya raya seperti Pak Tony. Tanpa sadar aku tersenyum sendiri. Mas, sebaiknya sebelum berangkat, mari kita makan dulu. Ucap Pak Tony mengajakku makan. Tidak usah, Pak. Terima kasih, tolakku. Sudahlah, jangan sungkan-sungkan. Istriku sudah memasak banyak hari ini. Ayo, Mas. Aku tak bisa lagi menolak ajakan Pak Tony. Akhirnya aku pun menganggukkan, mengiyakan. Kami berjalan masuk ke rumah dan menuju ke meja makan. Aku dibuat takjub oleh meja makan Pak Tony. Meja tersebut melingkar namun sangat mewah, dan di atasnya terdapat banyak hidangan. Wah, meja makan saja dibuat sangat mewah, benar-benar top. Cer, ini Mbah Dukunnya. Aku semakin tidak sabar, ingin segera menikmati kekayaanku. Hahaha, batinku. Pak Tony mempersilahkan aku duduk, dan di sana tak hanya aku dan Pak Tony, melainkan ada istri serta anak-anaknya. Aku melihat satu persatu anggota keluarga tersebut. Tidak ada yang buruk, semua penampilan sopan, bahkan ada yang berhijab. Tapi pikirku, apakah mereka tidak mengetahui jika ayahnya ini melakukan ritual persugihan sehingga bisa menjadi sekaya ini? Mas, silakan diambil nasi dan lauknya. Jangan sungkan. Ucap istri Pak Tony. Lamunanku buyar. Dengan cepat aku langsung mengambil nasi di atas piring serta mengambil satu potong ayam goreng. Ini pertama kalinya aku makan ayam goreng setelah menikah. Karena setelah menikah keadaan ekonomiku menurun. Jika makan lauk telur saja sudah sangat bersyukur. Tapi sekarang tidak lagi. Setelah aku keluar dari zona kemiskinan ini, aku berjanji akan membahagiakan anak-anakku, memberikan makanan yang bergizi setiap hari. Akan aku buat konsep rumahku kelak seperti konsep rumah Pak Tony. Semua serba mewah. Kami semua makan dengan tenang. Aku pun segera menghabiskan makananku karena tidak ingin mengulur-ulur waktu. Setelah menyelesaikan makanku, aku langsung menenggak air di gelas hingga tandas. Alhamdulillah, kenyang. Ayam gorengnya sangat enak sekali, ucapku. Semua orang yang ada di meja makan tertawa menatapku. Mungkin mereka heran denganku, tapi aku bodoh amat karena aku berbicara fakta. Sudah selesai kan, Mas, makannya? Setelah ini kita berangkat. Saya ke atas dulu, ambil tas. Ucap Pak Tony, kemudian beranjak dari duduknya. Aku pun beranjak dari dudukku dan memilih menunggu di ruang tamu saja. Tak lupa aku juga berpamitan serta mengucapkan terima kasih kepada istri Pak Tony karena sudah memberikan jamuan makan malam yang sangat lezat. Beberapa menit setelah menunggu Pak Tony, beliau pun keluar dengan menenteng tas lempang kecil, kemudian mengajakku dengan segera berangkat. Aku pun beranjak dari dudukku dan berjalan mengekor di belakang Pak Tony. Kami berdua memasuki mobil dan Pak Tony mulai menjalankan mobilnya keluar dari perkarangan rumah. Selama perjalanan aku dan Pak Tony mengobrol.
membicarakan banyak hal yang terkait dengan persugihan. Beliau pun menceritakan suka dukanya selama melakukan ritual persugihan ini. Beliau bercerita bahwa sebenarnya beliau pun memiliki 4 orang anak. Namun salah satu dari anak beliau meninggal dunia karena sakit. Sudah dibawa ke rumah sakit, ke dokter, namun dokter mendiagnosa jika sakitnya itu tak wajar alias bukan penyakit medis. Pak Tony juga tidak menyerah. Beliau mengatakan jika membawa anaknya berobat alternatif, namun takdir berkata lain. Beliau kehilangan anaknya karena sakitnya tidak dapat diobati. Pak Tony juga mengatakan jika hal tersebut adalah imbas dari ritual persugihannya beliau lakukan saat ini. Namun beliau tidak jerah, beliau tetap melanjutkan ritual persugihan sampai bisa seperti sekarang ini. Awalnya ketika aku mendengarkan cerita beliau, nyaliku mulai menciut. Ingin kuurungkan niatku untuk mengambil persugihan, namun sudah kepalang tanggung karena aku pun terlanjur meminjam uang serta membeli umbu rampe. Namun Pak Tony kembali meyakinkanku jika ritual yang aku lakukan saat ini tidak akan berimbas apapun pada keluargaku. Tidak usah khawatir, Mas. Ritual ini tidak akan berimbas pada istri maupun anak Mas Rijal. Ucapnya meyakinkanku. Apa Bapak yakin? Saya takut Pak kehilangan mereka, Pak. Karena di dunia ini saya hanya memiliki mereka, ucapku sendu. Yakin, Mas Rijal? Sudahlah. Mas Rijal jangan sampai Mas Rijal mengurungkan niat untuk mengambil persugihan. Lebih sakit ketika dibuli, Mas. Ada kehilangan salah satu keluarga, ucapnya tanpa dosa. Aku hanya berdehem, memang benar. Dibully itu sangat menyakitkan. Namun ditinggal keluarga juga tak kalah sakit. Aku sedikit heran dengan Pak Tony ini. Beliau mengatakan hal tersebut dengan entengnya. Mas Rijal, kenapa diam? Tanyanya padaku. Hehehe, tidak Pak. Lanjut saja Pak, saya sudah tidak sabar ingin menjadi orang kaya, ucapku terkekeh. Nah, begitu dong. Jangan takut kehilangan, Mas. Semua kan akan kembali ke Tuhan. Benar Pak, lagian harta memang segalanya Pak. Saya tidak peduli jika harus kehilangan salah satu dari mereka, ucapku meyakinkan. Padahal sebenarnya aku sangat takut jika harus kehilangan istri dan anakku. Namun aku berdoa pada Tuhan semoga Tuhan tidak mengambil salah satu dari mereka. Apa masih lama Pak sampainya, ucapku. Bertanya. Sebentar lagi, Mas. Sabar dulu, jangan buru-buru. Setengah jam lagi kita sampai. Memang agak lama karena medan jalannya yang kurang bagus. Banyak batu tajam. Saya takut jika tidak pelan-pelan nanti akan berakibat fatal pada ban mobilnya. Jika bermasalah, kita juga yang repot, ucapnya menjelaskan. Benar juga yang dikatakan Pak Tony. Jalan menuju rumah dukun tersebut sangatlah jelek. Bukan tidak ada penerangan sama sekali. Mungkin seperti inilah dukanya untuk menjadi orang kaya, gumamku. Kenapa Mas Rijal? Tanya Pak Tony tiba-tiba. Aku berkesiap kemudian.
menggelengkan kepala sambil tersenyum. Mungkin beliau mendengar ucapanku barusan.